Pak Faustin, di kota Maxim banyak cewek muda. Harusnya cocok dijadikan istri. Cari yang bersih. Pak, apa aku bisa? Dasar kamu cewek nggak tahu aturan. Kamu nggak tahu dia siapa. Pak, aku sangat bersih. Kamu pertimbangkan dulu. Lepaskan tangan kotormu. Ayo. Bawa dia ke kamar. Mandi yang bersih. Baik Pak Faustin. Lepasin tanganmu. Nona, silahkan ikuti aku. Kumohon ke kalian, bantulah aku lagi. Aku akan segera kumpulin. Rumah sakit bukan badan amal. Jika besok nggak bayar, kakakmu harus keluar rumah sakit. Pak, kamu kebanyakan minum. Aku perhatiin kamu berhari-hari. Wajah yang mulus dan bersih ini. Masih perawan kan? Kamu mau apa? Aku beritahu, menjauhlah dariku. Jangan takut. Biar kamu tahu gimana rasanya jadi wanita. Berani pukul aku kah? Berani macam-macam. Rasanya ini nih. Pak Aldo, tolong jangan marah. Pak Faustin segera tiba. Hari ini tujuanmu bahas bisnis. Jangan gara-gara cewek ini, masalah kecil bikin rugi besar. Segera usir cewek ini dari kota Maxim. Jangan ganggu Pak Aldo. Pak manajer, jangan usir aku. Aku sungguh butuh kerjaan ini. Dia yang mau nodain aku. Kamu? Seret keluar. Enyahlah kamu. Pak manajer, Pak manajer. Dia. Kemari. Sudah mandi bersih? Iya. Bajuku basah. Jadi Takut. gak takut. Tapi kamu gemetaran. Kalau begini, harusnya bisa bikin kamu takut. Aku gak suka memaksa. Pergilah. Aku sudah siap. Lanjutkan. Pertama kali. Iya. Pertama kali. Sudah 8 tahun. Biarlah cinta yang belum terungkap ini berakhir di sini. Kenapa? Nggak lanjut tidur? Oh, aku mau ke tempat bimbel, kerja sampingan.
Mau berapa? 100 juta. 10 juta? Oke, 10 juta saja. Tambah kontak WA aku. Nanti aku transfer. Tunggu. Pak Faustin, tenang saja. Aku nggak akan mengganggumu. Setelah terima uang, sudah beres. Nanti biar Johan antar kamu. Dia begitu banyak uang. Harusnya pasti akan transfer kan? Lania, ada waktu lagi buat kerja sampingan. Iya, Kak Megi. Lehermu kenapa? Merah-merah? Aku alergi. Alergi. Kamu pasti lagi pacaran. Aduh, kakak udah pengalaman, sudah ngerti. Kakak ikut bahagia, orang tuamu sudah gak ada, kakakmu lagi terbaring di rumah sakit, dan seluruh hartamu dibawa lari omu. Sekarang kamu punya pacar yang baik sama kamu, kakak sungguh senang. Aku masih ada kelas, aku pergi dulu. Bukankah ini kartu ATM-ku? Kirim lokasi. Suruh orang menjemputmu. Nona Lania, Pak Faustin ada di dalam. Pak Faustin, Sini duduk. aku datang ambil barangku. Setelah ambil langsung pergi. Pak Faustin, aku nggak mau ganggu waktumu. Kau mau apa? Yang kuajari tadi malam. Ciuman. Uang tadi malam belum kamu transfer. Lagi pula, transaksi di antara kita sudah berakhir. Mohon Pak Faustin, jaga sikap. Tadi malam gak lakuin pencegahan. Aku sudah cariin dokter. Sekalian kasih obat. Gak perlu. Aku sudah minum obat. Apa 10 jutanya bisa transfer ke aku sekarang? Terima kasih Pak Faustin. Jika nggak ada keperluan, aku pergi dulu. Apa kamu mau bersamaku? Jawab aku. Nggak mau. Kalau begitu kuperingatkan kamu. Jangan lagi muncul di hadapanku. Pak Faustin, tenang saja. Kedepannya, jika ketemu kamu, aku akan putar arah. Nona Lania, biaya pengobatan kakakmu sudah kami terima. Harap lain kali jangan telat lagi. Baik, mohon bantuan kalian jaga kakakku dengan baik. Terima kasih. Ribuan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. 1 miliar, banyak banget. Dia yang transfer ke aku. Dia memblokir aku. Lania, kenapa kamu lagi-lagi makan roti? Ini lebih praktis. Coba lihat, aku bawakan nasi iga dari kantin. Kamu mau? Gak usah, aku makan ini sudah kenyang.
Aduh, cobain saja. Ini enak banget. Terima kasih, Aida. Ku beritahu kamu berita hangat. Coba tebak hari ini siapa datang ke kampus? Siapa? Faustin. Dia ke kampus. Dia itu pembisnis IT terkenal di seluruh negeri. Lihatlah, dia ganteng banget. Hari ini Natasha, si anak jurusan musik, naik ke pentas kasih bunga ke dia. Lalu sorenya Natasha dibawa pergi olehnya. Lihat saja, selama masih bernapas semua cowok brengsek. Satu hari satu orang. Apa dia nggak takut kena penyakit? Lania, cepat lihat. Bukankah itu mobilnya Faustin? Si Natasha itu sejak menggait Faustin sepanjang hari gayanya ada-ada saja. Kamu lihat kotak di tangannya itu? Dia sudah pamerin di story IG. Isinya itu kalung berlian biru seharga miliaran. Dia murah hati banget. Orang kaya kayak dia main 2 hari sudah bosan. Aku mau lihat dia bisa pamer sampai kapan. Aida, aku masih harus bekerja. Aku pergi. Halo? Halo, ini Lania ya. Besok ada tawaran kerjaan main selo. Apakah kamu tertarik? Tertarik? Besok jam 8 mulai kerja 3 jam, bayaran 4 juta. Sebanyak itu? Aku mau. Terima kasih. Ada apa, kenapa senang begitu? Aida, aku dapat kerjaan main selo di Taman Indah. Taman Indah? Itu klub elit di kawasan timur. Yang kesana itu semuanya orang kaya raya. Benar, makanya bayarannya tinggi. Tapi kamu pergi sendiri harus hati-hati. Begini saja, aku siapkan alat untuk lindungi diri. Aida, kamu baik banget. Bayaran hari ini sudah ditransfer ke kamu. Terima kasih Pak Manajer. Asalkan kerjamu bagus, kedepannya kami akan cari kamu lagi. Tapi di saat gak ada kerjaan, jangan keluyuran. Terlebih jangan naik ke lantai 2. Iya, aku ngerti. Hei, Tolong minggir sebentar. Kalian mau ngapain? Cepat minggir! tentu saja nggak bisa. Hari ini kamu nggak bisa kemanapun. Ternyata kamu. Sudah ambil uangku. Mau pergi gitu aja. Kamu yang menipuku datang ke sini. Enggak. Kamu butuh uang. Aku beri kamu uang. Ini kemauan kita berdua. Mana bisa dibilang nipu? Brengsek! Siapa suruh kamu menarik ini? Hari itu aku nggak berhasil kerjain kamu. 2 hari ini hatiku nggak nyaman. Hari ini akhirnya kamu sendiri yang serahin diri. Aku saranin cepatlah pergi. Atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor saja. Lihat saja siapa yang berani ke sini tangkap aku. Malam ini baik-baiklah temani kakak. Masalah kamu pukul kepalaku kita anggap impas. Lepasin aku! Kamu liar juga ya. Aku semakin suka. Brengsek. Bos, jika wanita ini bikin keributan dan mengganggu orang itu, bisa pengaruhi bisnismu. Bawa dia ke mobil dulu. Tunggu aku beresin urusan bisnis. Hari ini aku bakal tidur sama kamu. Ikut mereka dengan patuh. Atau aku bunuh kamu. Bos masuk sendirian, gak masalah kan? Kekuasaan Faustin sangat besar. Nggak mungkin sampai bunuh orang. Dia juga di sini. Kejar! Siapa itu? Berani halangi jalan Pak Faustin? Kami nggak berani, Pak Faustin. Kamu salah paham. Cewek ini memukul bos kami, Aldo Pranata. Kami mau tangkap dia. Sejak kapan Aldo sebodoh ini? Bahkan sampai dipukul cewek. Maaf, Pak Faustin sudah mengganggu waktumu. Silakan. Pak Faustin, kayaknya itu Nona Alia. Kalau begitu kuperingatkan, mulai hari ini, jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Pak Faustin tenang saja. Kedepannya, jika ketemu kamu, aku akan putar arah.
Tolong aku. Kalau aku membantumu, apa yang kudapat? Apa yang kau mau? Cewek ini, aku mau. Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku kesini untuk kerja. Setelah kerja aku ke toilet. Lalu ditangkap oleh Aldo. Kamu pukul dia. Itu karena dia. Makanya aku pukul kepalanya. Kamu berani datang sendiri ke tempat ini. Apa kamu butuh uang? Lalu kenapa 1 miliar yang aku kasih malah kamu balikin? Nggak sesuai perjanjian. Kemari. Jika kamu sangat butuh uang, aku gak keberatan. Lakukan beberapa kali denganmu. Lania, aku sangat suka melakukan itu. Denganmu. Nggak mau. Uang kayak gini sudah cukup aku lakukan sekali saja. Sudah kuperingatkan kamu agar menjauh dariku. Kali ini kamu yang cari aku duluan. Sudah aku bilang nggak mau. Kamu bisa pergi cari orang lain. Orang lain? Pak Faustin, sudah boleh turun. Tunggu aku kembali. Pak Faustin, mulutmu... Saham kawasan hiburan kota Kairos di tanganmu. Kali ini Aldo khusus mengundangmu. Kayaknya ingin minta pembagian besar. Dia minta bagian sama aku. Itu tergantung apakah dia ada kemampuan atau enggak. Pak Faustin, apa kabar? Pak Faustin, berdasarkan pengamatanku, kawasan hiburan beberapa bulan ini sudah membersihkan semua transaksi ilegal. Pendapatan jadi anjlok. Para bawahan juga makin lama makin susah diatur. Jadi aku tanya ke kamu, apa bisa kasih sedikit saham ke aku, biar memudahkan aku atur mereka? Tentu saja jika kamu nggak setuju, gimana kalau keuntungan dibagi 2, kamu 80%, aku 20%? Atau kamu 90%, aku 10%? Kota Kaleo nggak kaya kota Kairos. Jangan coba-coba lakukan hal ilegal di bawah pengawasanku. Tarik kembali desa anggur merah dari tangannya. Baik. Jika kamu nggak mau kerja, maka cepatlah nyah. Pak Faustin, aduh Pak Johan, aku sudah berbuat salah apa pada Pak Faustin? Kamu sudah sentuh orang yang salah. Maksudmu cewek itu adalah milik Pak Faustin? Kamu lihat kotak di tangannya itu? Isinya itu kalung berlian biru seharga miliaran. Aku antar kamu pulang. Terima kasih untuk hari ini. Selain itu, maafin aku. Bibirmu... Kamu mau? Gak mau. Sejak awal masuk mobil, dilihatin terus. Kalau kamu mau, untukmu. Sepertinya dia sediaan banyak banget. Bisa dikasih ke cewek kapan saja. Apa Pak Faustin rutin cek kesehatan?
2 hari lalu aku dengar di kampus ada cewek yang gugurin kandungan. Dan juga ada yang sakit. Maksudmu, kamu ada penyakit? Tentu saja enggak. Aku sehat banget. Aku berniat baik ingatin kamu saja. Kalau begitu besok kamu jalani pemeriksaan bersamaku. Aku. Kalau sudah diperiksa barulah tenang. Karena malam itu kita nggak lakukan tindakan pencegahan. Jalan. Antar sampai sini saja. Hari ini terima kasih sudah anterin aku. Lain kali, kalau ketemu orang kayak Aldo itu, boleh ditampar beberapa kali. Kalau ada masalah, ingat cari polisi. Juga boleh cari aku. Aku ngerti. Terima kasih. Apa maksudnya ada penyakit? Pak Faustin, kurasa sepertinya Nona Lania tahu kamu berhubungan dengan Natasha. Jadi dia salah paham. Salah paham? Kamu bawa Natasha dan ibumu pergi makan. Ibumu kasih dia kalung. Tadi sore waktu aku ambil balik kalungnya, aku lihat dia lagi pamerin. Jadi, aku sengaja selidiki. Tahun ini Natasha juga semester 6. Selama kuliah 3 tahun, sudah punya 9 pacar. Kedepannya, saat ketemu ibuku, nggak perlu cari dia. Sebenarnya aku rasa boleh bawa Nona Lania ketemu ibumu. Dia nggak cocok. Hasil tes sudah keluar. Selamat pada kalian, tubuh kalian sehat. Jika mau punya bayi, kamu agak kurang darah. Harus perhatikan ini. Kami bukan lakukan pemeriksaan pranikah. Aku ngerti, pacaran perlu kesenangan diri juga. Gak perlu malu. Pacarmu sangat sehat, tapi tubuhmu agak lemah. Harus dikontrol. Aku... Lania, jalani pemeriksaan saja. Perlu sampai malu begini. Mana ada? Yang penting sekarang sudah selesai cek. Kamu sudah boleh tenang. Aku mau pulang dulu. Blokir aku. Kamu duluan yang blokir aku. Tambahin ulang. Kita jarang ada komunikasi. Nggak perlu tambahin kontak. Beginikah caramu membalasku? Pak Faustin, mobilnya sudah tiba. Nona Lania mau kemana? Biar kami antar. Nggak perlu. Aku pulang naik sepeda saja. Pak Faustin, kamu ada dokter pribadi. Kenapa kamu harus periksa di rumah sakit umum? Apakah demi Nona Lania? Dengan begini, barulah dia percaya pada hasil pemeriksaan. Ania, aku dengar ada masalah di Taman Indah. Sungguh bikin aku kaget. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Untunglah ada semprotan pelindung diri dari kamu. Ini, ku traktir kamu. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Aku minum dulu. Hari ini aku dengar dari dosen pembimbing kamu mau cuti kuliah demi biayai pengobatan kakakmu. Iya, aku sudah cari rumah. Setelah urus administrasi aku akan pindah. Kenapa ekspresimu begitu? Ayo, aku bukan gak kembali lagi. Sungguh gak disangka, ada suatu hari aku bisa tidur sama dia. Bahkan aku minta dia bayar. Halo? Di mana? Rumah sewaanku.
Aneh-aneh saja. Turun. Aku tunggu di mobil. Kamu habis minum-minum. Ngomongin bisnis. Minum sedikit. Lalu kenapa kamu bisa tahu aku tinggal di sini? Selidiki sebentar saja aku sudah tahu. Kamu, jika kepalamu sakit, aku bisa pijatin. Kenapa nggak tinggal di kampus? Aku cuti kuliah, jadi pindah keluar. Kenapa cuti kuliah? Karena sementara waktu nggak bisa bayar uang kuliah. Setelah bisa bayar, baru lanjut lagi. Jadi sebelumnya kamu cari aku. Itu demi uang kuliah. Jika bukan karena terpaksa, mana mungkin aku bikin kamu melihatku seperti sekarang ini. Selain uang kuliah, masih ada yang lain. Lebih kuat. Kamu nggak pakai. Ada pakai? Tadi kesenggol aku. Saat kamu suruh aku turun, aku sudah mau tidur. Siapa yang pakai saat tidur? Pak Faustin. Aku sudah bilang, kita nggak bisa lakukan lagi. Lania, kamu kecewain aku. Apakah Pak Faustin mencariku hanya untuk tidur sama aku? Untuk apa lagi? Aku sudah bilang, kalau keadaanmu seperti ini, jangan datang mencariku. Turun dari mobil. Aku hanya seorang wanita yang dia pikirkan saat dia butuh aku. Nona Lania, kamu boleh mulai masuk kerja besok. Terima kasih Bu Manajer, aku masih datang tepat waktu besok. Oke. Halo Aida. Ania, aku kira kamu sungguh cuti kuliah. Sudah bayar uang kuliah, kenapa nggak kasih tahu? Uang kuliah? Aku belum bayar. Mungkin kau salah lihat. Aku lihat sendiri bukti pembayarannya totalnya 40 juta. 40 juta? Aku masih ada urusan. Nanti kita ngomong lagi saat pulang. Halo? Halo Pak Faustin, kamu yang bayar uang kuliahku. Sebenarnya... Kamu mahasiswi, harus fokus belajar. Jangan andalkan kecantikanmu untuk terjerumus ke dalam lingkaran yang buruk itu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu kena penyakit, nggak ada yang bantu kamu. Kamu bukan siapa-siapaku. Ngapain peduli padaku? Lania, kamu nggak paham yang baik dan buruk. Aku sudah bayar uang kuliahmu, kamu fokus belajar saja. Aku nggak mau lihat kamu kerja di tempat begitu. Aku akan tarik kamu keluar. Aku nggak punya waktu kuliah. Dan nggak butuh kamu bayarin kuliahku. Lebih baik kamu tarik uang kuliahnya. Kalau nggak, uangnya sia-sia. Brengsek, kamu jangan ikut campur urusanku. Pak Faustin, kami nggak bohongi kamu. Mohon lepaskan kami. Pak Faustin. Pak Faustin, kami sungguhan mahasiswi Universitas Kamari. Pak Faustin, kami nggak bohongin kamu. Mohon lepaskan kami. Pak Faustin. Pak Faustin, mereka nggak bohong. Yang satunya semester 4, yang satunya tahun 6. Aldo yang kirim mereka ke sini. Bawa mereka ke rektor dan suruh mereka merenungkannya.
Pak Faustin! Pak Faustin, Presiden Grup Agung Pak Nando mengundangmu main golf. Menurutmu, Pak Nando, hari ini Pak Ferry serahin perusahaan ke anaknya, Nando Zio. Pak Nando sangat berharap bisa kerjasama dengan Grup Jawara untuk dapatin pengakuan para petinggi. Jadi, menurutmu apa kita manfaatin kesempatan ini untuk berhubungan sama petinggi Grup Agung? suruh dia tunggu di lapangan golf. Nomor 65. Hadir. Lani ya? Ternyata kamu. Kak Nando? Sudah lama gak ketemu. Kamu udah dewasa ya? Iya, sejak aku masuk kuliah, kamu sudah keluar negeri. Tapi Kak Nando juga nggak berubah sama sekali. Sekarang harusnya kamu masih kuliah kan? Kenapa kamu jadi kayak di sini? Libur musim panas aku nggak ada kegiatan, jadi kerja sampingan di sini. Bohong. Waktu pulang ke sini ibuku cerita tentang masalah kakak kamu. Nanti kamu telepon dia dan tanyakan keadaan Omu juga. Kamu jujurlah sama aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Lania, maaf. Aku terlalu serius. Aku mengkhawatirkanmu. Pak Nando lagi main golf, sekaligus ingin pacaran dengan Kedi di sini. Pak Faustin bercanda. Lania adalah adikku yang kukenal dari kecil. Mana mungkin aku pacarin dia. Lania, kesini, gak apa-apa. Kamu tukar sama dia. Pak Faustin, Lania. Pak Nando, kamu pertama kali kesini. Kedi yang berpengalaman akan lebih membantumu. Faustin, Lania. Pak Nando, kita datang kali ini untuk memohon kerjasama dengan Grup Jawara. Kalau menolak kemauan Pak Faustin, takutnya... Gak apa-apa Lania. Kamu sama Pak Faustin dulu aja. Nanti kalau udah selesai, aku antar kamu. Pukulan bagus. Kamu mau mengundurkan diri? Atau aku yang bantu kamu? Jangan ikut campur urusanku. Aku sudah bayarin uang kuliahmu. Kamu fokus belajar saja. Uangnya akan kukembalikan ke kamu. Minta siapa kembaliin? Suruh si Nando itu. Aku kenal Kak Nando dari kecil. Kami gak seperti yang kamu pikirkan. Aku juga gak mau uangnya. Akrab banget panggilannya. Kamu sudah tidur sama dia? Enggak! Kamu gak boleh tidur sama pria lain saat ini. Kenapa lihat aku? Pak Faustin suka sama aku. Kamu percaya diri banget. Hubungan cinta satu malam yang ku tahu adalah dua pihak saling dapat keuntungan. Aku jual keperawananku. Pak Faustin kasih aku uang, kita sudah selesai. Kalau bertemu lagi, sudah jadi orang asing. Pemahaman yang bagus. Orang asing. Lania. Pak Faustin, aku harap kamu bisa lihat ketulusanku. Kualitas barang bagus dan sesuai harga. Itu bentuk ketulusan. Tentu saja, setelah chipnya selesai diproduksi, aku akan antar langsung ke Grup Jawara. Oke. Pak Faustin, perlu suruh Nona Lania naik mobil. Kenapa? Kamu juga suka sama dia. Maaf Pak Faustin, aku terlalu banyak omong. Kasih dia 100 juta. Jangan pernah sebut namanya lagi. Oke. Lania, ramalan cuaca hari ini ada badai salju. Aku antar kamu pulang ya. Gak perlu repotin Kak Nando. Aku pulang sendiri aja. Kamu sudah manggil aku Kak, mana bisa aku gak peduli sama kamu. Kalau kamu gak naik mobil, aku bakal ikut kamu jalan kaki pulang. Kalau begitu terima kasih Kak Nando. Ayo. Lania, kenapa beberapa tahun ini kamu gak pernah hubungi aku? Kalau aku tahu kondisimu sekarang, aku akan pulang lebih awal. Begini saja, aku transfer uang untuk keperluanmu. Gak perlu Kak Nando, uangku cukup. Anggap saja uang ini sebagai hadiah kamu sudah masuk universitas. Kamu jangan terbebani. Kak Nando, uang yang aku dapetin sekarang lumayan. Selain biaya berobat kakakku, tiap bulan aku masih bisa nabung. Lania, kenapa kamu sungkan banget sama aku? Aku hargai hubunganku dengan Kak Nando. Jadi aku gak mau hubungan kita terikat dengan uang. Oke,
Kalau begitu, Lania apakah bisa bantu aku? Besok aku mau pergi ke pesta, tapi aku nggak punya pendamping wanita. Dan nggak kenal siapapun di sini. Kamu bisa temani aku? Kanando sudah bilang begini, tentu saja aku dengan senang hati bantu. Oke, ayo naik ke mobil. Nona Lania, ini pemberian dari Pak Faustin. Katanya kalian sudah bicarakan hal ini. Waktu itu aku memang sebut 100 juta. Kelihatannya dia benar-benar ingin putus hubungan denganku. Terima kasih. Faustin, kita sudah selesai. Kanando, kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Apa aku terlihat aneh pakai ini? Cantik banget. Aku khawatir di pesta nanti ada cowok lain yang deketin kamu. Jangan jauh dariku, biar kamu gak dibawa pergi cowok lain. Ayo. Ada aku di sini, jangan takut. Bukannya itu Panando. Pak Faustin, dia adalah Panando. 2 tahun ini, bisnis keluarga Gio semakin berkembang. Dia mulai produksi wafer chip. Chip pertama udah mau selesai. Setelah Pak Faustin dapat sampelnya, aku harap bisa kasih banyak masukan. Aku menantikannya. Oh ya, Panando. Kamu bawa Kedi sebagai pendampingmu. Apakah pantas? Pak Faustin bercanda ya? Dia bukan Kedi. Dia adikku. Lani agak pemalu. Pak Faustin jangan mengejeknya. Takut nanti cewek ini gak mau nemani aku keluar lagi. Pemalu? Kayaknya dia cewek. Paling berani di kota Kaleo. Pak Faustin, di atas ada beberapa tamu yang menunggu. Mari. Lania, kamu kenal Pak Faustin? Nggak kenal. Tapi kenapa aku merasa dia mengincarmu? Kanando, ada yang menyapamu di sana. Siapa dia? Dia putri tunggal keluarga Sarjono. Keluarga Ramala dan Sarjono punya pernikahan aliansi. Banyak orang di sini yang ingin dekat dengannya. Kanando, kamu kesana dulu saja. Aku bisa berkeliling sendiri di sini. Oke, jangan keluyuran. Nanti aku kesini lagi. Maaf ya, aku akan ganti rugi. Dia? Kamu ganti baju saja. Bawa dia ke ruang tunggu untuk ganti baju. Tapi itu milik pribadi kita. Gak masalah. Aku bisa urus sendiri. Pestanya baru dimulai. Kalau dilihat orang, mereka akan kira aku menindasmu. Cepat ganti baju dan kembali. Silakan. Terima kasih.